Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita berjumpa kembali di pelajaran bahasa Arab. Untuk pertemuan kali ini kita buka halaman 39 ya. Judulnya Madza yaqulul muallimu. Sekarang kita menginjak di pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6 yaitu ad-darsus sadisu. Madza yaqulul muallimu, ini judulnya. Apa artinya? Madza artinya apa? Yaqulu al muallimu, yang diucapkan oleh seorang guru. Madza yaqulul muallimu, apa yang diucapkan oleh seorang guru. Di bawahnya lagi ada judulnya. Yaqulul muallimu, seorang guru telah berkata. Yaqulu artinya telah berkata, al muallimu artinya seorang guru. Kalau diartikan dalam bahasa kita, seorang guru telah berkata. Nah, jadi ini semua di bawahnya adalah contoh-contoh ucapan atau perkataan seorang guru. Jadi pada bab ini kita masih melanjutkan dari bahasan bab sebelumnya. Kita masih membahas tentang kalimat perintah. Ya, kita semua masih ingat ya, kalimat perintah itu yang bagaimana? Ya, kalimat perintah itu kalimat untuk menuntut suatu pekerjaan. Menunjukkan untuk menuntut suatu pekerjaan. Contohnya dari kata kerja makan, kita berubah menjadi kalimat perintah menjadi makanlah. Ada lagi minum, kata kerjanya minum dirubah menjadi kalimat perintah minumlah. Ya, seperti pada bab sebelumnya kita mengenal makan bahasa Arabnya yaitu ya'kulu, dirubah menjadi kata perintah menjadi kul. Kalau minum bahasa Arabnya yashrobu, dirubah menjadi kata perintah menjadi ishrob. Itu ya. Pada pertemuan berikutnya ada kata tutuplah, itu bahasa Arabnya aglik. Ada lagi iftah, artinya bukalah. Jadi begitu ya, itu kata perintah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu perlu kita perhatikan lagi bahwa dalam bahasa Arab itu kalimat perintah itu dibedakan antara memerintahkan kepada laki-laki dan memerintah kepada perempuan. Beda kalimatnya ya. Kalau bahasa Indonesia itu tidak ada bedanya. Misalnya makanlah, itu makanlah mau perintah ke laki-laki atau perempuan sama ucapannya makanlah. Ya. Kalau dalam bahasa Arab beda. Makanlah bahasa Arabnya kul, itu untuk laki-laki. Kalau untuk perintah kepada perempuan menjadi kuli, ada ya mati atau ya sukun di akhirnya. Jadi seperti itu ya gambaran kalimat perintah dalam bahasa Arab. Sekarang kita buka judul yang pelajaran ke-6. Madza yaqulul muallimu. Apa yang diucapkan oleh seorang guru? Yaqulul muallimu, seorang guru telah berkata, sedang berkata, uktub. Di bawahnya kita lihat uktub. Di bawahnya lagi ada istami'. Terus di sampingnya ada iqra. Ada lagi takallam. Nah, ini semua adalah ceritanya adalah ucapan atau perkataan guru, perintah kepada murid-muridnya, ya. Jadi sekarang kita mempelajari kalimat perintah. Ada tambahan contoh kalimatnya ya. Kalau sebelumnya pada bab sebelumnya contoh kalimat perintahnya cuma 2.
Misalnya sebelumnya ada makan dan minum, kul dan isrob. Berikutnya lagi ada buka dan tutup, iftah dan aglik. Kalau pada bab ini bertambah ya, ini contoh kalimat perintahnya. Menjadi ada 4 contoh nih. Yang pertama ada uktub, ada lagi ikra, ada lagi istami', ada lagi takallam. Nah, ini harus kita ingat betul-betul ya. Contoh kalimat di sini ada 4. Ada uktub. Apa artinya uktub? Tulislah. Artinya tulislah. Selanjutnya ada ikra. Artinya apa? Bacalah. Selanjutnya di bawah ada istami'. Apa artinya istami'? Artinya yaitu perhatikanlah. Ya, istami', perhatikanlah. Simaklah. Begitu ya. Ada lagi yang terakhir takallam. Takallam itu artinya ucapkanlah, ya, berbicaralah. Atau kita artikan ucapkanlah. Nah, itu contoh kalimat perintah pada bab ini ada 4 buah ya contohnya ya. Kita harus ingat, harus hafal. Kita baca dulu ya secara lengkapnya teks kalimat-kalimat pada halaman 39 dan 40 ini. Yaqulul muallimu, seorang guru sedang berkata, uktub ya Ahmad, tulislah hai Ahmad. Kemudian ikra ya Badru, bacalah hai Badar. Kemudian istami' ya Salman, perhatikanlah hai Salman. Kemudian takallam ya Mahmud, ucapkanlah hai Mahmud. Nah, begitu ya. Nah, ini contoh kalimat perintah untuk laki-laki. Kemudian kita baca contoh kalimat perintah untuk perempuan. Dan yang berbicaranya juga guru perempuan di sini ya. Taqulu al-muallimatu, sedang berkata seorang guru perempuan. Di bawahnya ucapan guru itu yaitu uktubi, sama dengan kalimat perintah sebelumnya. Uktub untuk laki-laki, kalau untuk perempuan uktubi ya Fatimah, ya Fatimatu, tulislah hai Fatimah. Kemudian ikra'i ya Zainab, bacalah wahai Zainab. Kemudian istami'i ya Huda, istami'i ya Huda, perhatikanlah wahai Huda. Jadi di sini Huda kalau dalam istilah atau nama-nama di Arab, Huda itu nama perempuan ya. Kalau di kita beda, Huda itu biasanya ada laki-laki ya. Kalau di Arab itu biasanya Huda itu perempuan. Makanya di sini kalimat perintahnya kalimat perintah untuk perempuan. Kemudian selanjutnya takallami ya Khadijah, ucapkanlah wahai Khadijah. Nah, itu jadi itulah contoh-contoh kalimat perintah pada bab ini ya, pada pelajaran yang ke-6. Kita ingat ada 4 contoh ya. Uktub, ikra, istami', takallam. Uktub, tulislah, ikra, bacalah, istami', perhatikanlah, takallam, ucapkanlah. Sama yang untuk perempuan juga sama artinya. Bedanya penggunaannya saja. Kalau tadi untuk perintah untuk laki-laki, sekarang perintah untuk perempuan. Ya, ini sudah paham ya, sudah bisa membedakan perintah untuk laki-laki dan juga perintah untuk perempuan. Selanjutnya kita buka di halaman 42. Nah, di halaman 42 ini kita mengingat kembali tentang pelajaran domir ya, kata ganti. Jadi Ustadz pernah menyebutkan sebelumnya
sudah menjelaskan bahwa kalimat ataupun kata-kata ganti atau domir yang digunakan pada kalimat perintah itu dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ya. Kenapa? Karena ya kalau perintah kan itu perintah kepada orang yang kedua, ya, yaitu kamu dan kalian. Kalau kita memerintahkan sesuatu pasti kepada orang yang di hadapan kita, ya, kepada kamu atau kalian. Ya, kalau kita memerintahkan tidak mungkin memerintahkannya kepada orang yang ketiga, ya, misal kepada dia atau mereka yang tidak ada di tempat. Ya, kita merintahkannya pada kamu atau kalian. Makanya di sini yang digunakan domirnya yaitu anta sampai antunna. Anta, kita masih ingat ya, anta apa artinya? Anta itu artinya kamu satu orang laki-laki, ya. Kamu satu orang laki-laki. Jadi sebelah sini laki-laki. Yang sebelah sini untuk perempuan. Gitu ya. Ini untuk laki-laki, anta itu satu orang. Kemudian di bawahnya antuma, yaitu dua orang laki-laki. Kemudian di bawahnya antum, tiga orang atau lebih, ya, tiga orang atau lebih atau banyak lah ya kalau antum. Ini untuk laki-laki, satu orang laki-laki, dua orang laki-laki, tiga atau lebih laki-laki. Kemudian di sampingnya ada anti. Anti itu satu orang perempuan, kamu satu orang perempuan, ya. Kita harus ingat ini anta, antum, antuna artinya adalah kamu, ya. Kalau dua orang kalian, tiga orang kalian, kalau satu orang kamu. Anti, kamu satu orang perempuan. Antuma, dua orang perempuan. Antunna, tiga orang atau lebih perempuan, ya. Jadi kita harus ingat nih, kata perintah ini kita disandingkan dengan anta, ya. Jadi ada makna tersirat dari kalimat perintah ini, yaitu domir-domir ini, ya. Jadi sekali lagi misalnya kalimat uktub itu adalah perintah untuk satu orang laki-laki. Iqra, perintah untuk satu laki-laki. Takallam, perintah untuk satu orang laki-laki. Istami', perintah kepada satu orang laki-laki. Kalau ini berarti uktubi, perintah untuk satu orang perempuan. Takallami, perintah untuk satu orang perempuan. Kalau ini uktuba, perintah untuk dua orang laki-laki. Uktuba, sebelah sini perintah untuk dua orang perempuan. Di bawahnya ada uktubu, itu perintah untuk tiga orang atau lebih laki-laki. Kalau di sampingnya uktubna, perintah untuk tiga orang atau lebih perempuan. Gitu ya. Hampir sama dengan bab sebelumnya, menggunakan domir-domir ini. Bedanya cuma ini saja, contohnya rada banyak sekarang. Kalau sebelumnya cuma 4, sebelumnya cuma 2, sekarang ada 4 contohnya. Uktub, iqra, takallam, istami'. Ya. Nanti kita praktekkan ya, perintah untuk laki-laki atau perintah untuk perempuan, perintah untuk satu orang atau perintah untuk dua orang atau tiga orang lebih, ya. Jadi kita harus bisa membedakan. Kita misalnya mau memerintahkan kepada satu orang, memerintahkan apa contohnya? Di sini memerintahkan menulis. Kalimatnya uktub.
Kita mau memerintahkan pada satu orang laki-laki, ya, pada satu orang laki-laki. Kalimatnya uktub. Kemudian kalau kita mau memerintahkan kepada satu orang perempuan, memerintahkan menulis, uktubi, kalimatnya berubah begitu ya. Nah, kalau kita mau memerintahkan kepada dua orang laki-laki atau dua orang perempuan, kalimatnya menjadi uktuba. Perempuan juga sama kalau dua orang ya, uktuba. Nah, tapi kalau kita mau memerintahkan menulis kepada banyak ya, kepada banyak orang, 3 orang lebih, misalnya kalimatnya menjadi uktubu. Kalau memerintahkan, ini yang tadi uktubu memerintahkan kepada banyak laki-laki ya. Kalau ini kita mau memerintahkan menulis kepada banyak perempuan, misalnya perempuannya ada 4 ya, maka kalimat perintahnya uktubna ya, bukan uktub lagi, menjadi uktubna. Misalnya Ustadz mau memerintahkan kepada 4 orang murid, 4 orang murid perempuan, maka Ustadz akan menggunakan kalimat ini, uktubna, uktubna ya Khadijah, uktubna ya Khadijah wa Aisyah wa Fatimah wa siapa lagi, wa Huda ya. Tulislah oleh kalian, hai Fatimah dan Khadijah dan Aisyah dan Huda ya. Itu contoh kalimat perintah untuk banyak ya, untuk banyak perempuan, uktubna. Untuk banyak laki-laki juga sama begitu, menggunakan kalimat uktubu. Ya, jadi kita harus bisa membedakan ciri-cirinya sekarang ya. Ciri-cirinya kalau untuk satu orang laki-laki, nih supaya kita mudah membedakannya. Kalau kita memerintahkan kepada satu orang laki-laki, kalimatnya uktub, itu di akhirnya biasanya ini sukun ya. Sukun ya, mati. Ya. Berharokat sukun. Kalau kita memerintahkan kepada 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan, kalimatnya di akhirnya ada tambahan apa nih? Huruf alif ya, alif tanda panjang. Uktuba, takallama. Ini cirinya ya, untuk memerintahkan kepada 2 orang laki-laki sama 2 orang perempuan juga cirinya begitu, ada di akhirnya ada alif. Terus yang ketiga, kita mau memerintahkan untuk atau kepada banyak orang laki-laki, cirinya yaitu ada waw ya, waw mati di akhirnya ya. Ini untuk memerintahkan kepada banyak laki-laki. Itu cirinya apa? Di akhirnya ada waw mati, ada waw sukun ya di akhirnya. Uktub menjadi uktubu ya, menjadi panjang. Kalau mau memerintahkan kepada 3 orang perempuan atau banyak perempuan, maka cirinya apa? Cirinya yaitu di akhirnya ditambah na ya, huruf na, dan sebelum na-nya berharokat sukun. Takallam menjadi takallamna ya, ada tambahan huruf na. Itu kalau perintah untuk banyak perempuan ya, cirinya di akhir kalimatnya ada tambahan huruf na. Oh ya, satu lagi yang perintah untuk 1 orang perempuan, cirinya apa? Di akhir kalimatnya ada tambahan ya mati, ya sukun ya. Jadi begitu ya. Nah, jadi untuk kalimat perintah yang
untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang atau lebih. Jadi itu bisa membedakan ya sekarang ya. Nah, itu saja dulu untuk bahasan kita sekarang. Nanti kurang lebihnya akan ditambahkan lagi. Dan jika ada yang belum paham, silakan nanti ditanyakan langsung kepada Ustadz ya. Baik, sekian dan terima kasih.